Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. Adapun sejumlah strategi yang dilakukan antara lain membangun infrastruktur digital terutama di daerah-daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai upaya untuk mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. Adapun sejumlah strategi yang dilakukan antara lain membangun infrastruktur digital terutama di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar yang selama ini tidak dilirik operator telekomunikasi serta menyiapkan kebijakan yang ramah untuk mendukung efisiensi dan pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi di seluruh Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pemerintah dan penyelenggara telekomunikasi mempunyai tanggung jawab untuk memastikan efisiensi dan produktivitas agar unit cost dalam penyelenggaraan jaringan internet broadband dapat menjadi lebih efisien bagi pengguna. Pihaknya juga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghasilkan kebijakan yang ramah guna mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur TIK serta peningkatan perekonomian masyarakat. Seperti diketahui, pemerintah tengah mendorong konsolidasi dalam industri telekomunikasi. Langkah itu ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas agar daya saing dalam negeri, regional maupun tingkat global akan semakin baik. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita pagi ini, percepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ismail. Beliau adalah Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selamat pagi, Pak Ismail. Ya, halo. Ya, selamat pagi, Pak Ismail. Selamat pagi, Pak Prasetyo. Ya. Sudah dengar, Pak? Ya, agak sedikit Halo, selamat pagi, terganggu, Mas. sedikit Bapak, Halo. tapi sudah mulai terdengar. Suara saya bisa terdengar dengan jelas, Pak Ismail? Baik, benar ya. Ya, salam sehat Bapak. Suara saya gimana sekarang? Ya, sudah aman Bapak. Salam sehat, terima kasih. Iya. Baik Pak Ismail, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pembangunan infrastruktur dari TIK begitu ya di wilayah Indonesia, mungkin Bapak bisa sedikit update terlebih dahulu ini. Bagaimana dengan kondisi terkini Pak Ismail dari infrastruktur TIK sendiri di Indonesia untuk teknologi informasi dan komunikasi? Ya, halo. Sekarang sama-sama sadar ya bahwa eh, Ya, halo Pak Ismail. Ya, mohon maaf suara Bapak tidak bisa terdengar dengan jelas di studio ini Pak Ismail terkait dengan update dari kondisi infrastruktur ya dari teknologi, informasi dan komunikasi khususnya di wilayah Indonesia. Bapak bisa mendengar suara saya dengan jelas Pak Ismail? Baik pemirsa, nampaknya kami mengalami gangguan dari sisi teknis begitu ya untuk komunikasi melalui Zoom bersama dengan Bapak Ismail, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dari Kemenkominfo. Dan kita akan mencoba kembali nanti untuk menghubungi beliau, begitu kita akan jeda terlebih dahulu.
Key of success pertama adalah kita harus mempunyai bekal diri kita yang cukup. Pengetahuan pertama, terus kedua adalah networking. Kita harus mempunyai networking yang cukup, terus kemudian kita harus mempunyai value di dalam diri kita. Kalau misalnya kita sudah mempunyai value, tentunya kita akan dilihat dengan orang lain bahwa kita menjadi seorang yang mempunyai kualitas yang cukup untuk memajukan suatu perusahaan. Kemudian setelah kita mempunyai value dan kita mempunyai mempunyai posisi yang cukup, tentunya setelah itu kita harus menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, pemimpin yang baik harus mempunyai kemampuan speed, dalam arti bahwa menyelesaikan suatu masalah dengan cepat, terus kemudian menyelesaikan masalah dengan kualitas yang cukup baik, dan terakhir bahwa kita harus mempunyai kualitas dalam menyelesaikan masalah dengan cukup baik. Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati ensured that the appointment of Indonesia as the G20 presidency in 2022 provided opportunities and momentum for Indonesia in various aspects, including the economy. Sebuah ajang pertemuan para pemimpin global di dalam membahas tantangan-tantangan dunia. Erick Thohir said there were indications of corruption within President Xi. Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi COP26 di kota Glasgow, Skotlandia. Dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Baik pemirsa, kita akan mencoba menghubungi kembali Bapak Ismail, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Halo Pak Ismail. Ya, halo. Ya. Maaf ya. Baik. Ya. Bapak mungkin bisa diulang kembali ya penjelasan terkait dengan update Pak dari kondisi infrastruktur dari TIK sendiri di Indonesia saat ini udah seperti apa ini Pak Ismail? Iya. Baik, jadi seperti saya tadi sampaikan mungkin bahwa infrastruktur TIK ini memang sekarang sangat penting ya, Mas Prasetyo ya, karena benar-benar menjadi tumpuan masyarakat untuk bisa survive dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Seluruh aktivitas tidak hanya masalah ekonomi, tapi juga termasuk kesehatan, pendidikan, dan berbagai aktivitas lainnya ini sudah mengandalkan ruang digital. Maka konektivitas, ketersediaan infrastruktur itu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Nah, pemerintah melakukan reposisi dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di daerah-daerah 3T. Oke. 3T dalam bentuk membangun BTS 4G agar seluruh wilayah tanah air itu bisa terselesaikan. Untuk layer backbone sebenarnya sudah terhubung sejak Palaparing kemarin diselesaikan, tahun kemarin diselesaikan. Nah, sekarang kita juga sedang mengupayakan juga satelit multifungsi agar bisa diselesaikan. Dan akhir tahun 2022, seluruh sinyal 4G ini sudah tersedia di seluruh desa. Dari 84.000 desa, kita akan menyelesaikan 2 tahun ini dalam 12.000 desa. Artinya bisa disimpulkan bahwa konektivitas infrastruktur menuju jaringan internet di Indonesia ini insya Allah sudah bisa diselesaikan sampai pelosok tanah air pada tahun 2022. Kira-kira begitu. Baik, difokuskan untuk pengembangan 4G sampai dengan tahun 2022 untuk seluruh wilayah Indonesia sudah bisa tercover lah, bisa dikatakan begitu ya Pak Ismail ya. Baik. Lebih dari sisi kendala Pak, apa sih yang dialami begitu? Apakah dari demografinya kah? Atau mungkin karena kita tahu ini salah satu teknologi yang padat biaya juga sebenarnya ini Pak Ismail. Bagaimana kondisinya Pak? Ya luar biasa ya tantangannya karena kondisi Indonesia ini kan memang sangat luas. Iya. Dan banyak sekali area-area itu yang terpencil, bahkan daerah-daerah pegunungan seperti di Papua, Maluku, dan pulau-pulau terluar yang jauh dari
fasilitas infrastruktur sebelumnya, termasuk juga kendala listrik karena telekomunikasi ini sangat membutuhkan listrik untuk bisa mendeliver layanan. Oke. Nah, ini adalah kendala yang kita hadapi, namun tentu kita tidak berputus asa, tapi mencari way out agar segera hadir konektivitas ini. Kira-kira gitu. Baik, dari sisi pendanaan tidak terlalu bermasalah, lebih kepada demografi dan listrik saja begitu, Pak Ismail? Pendanaan sebenarnya cukup besar yang harus disiapkan ini ya. Tapi karena menjadi komitmen pemerintah, Bapak Presiden Jokowi sudah memerintahkan percepatan proses transformasi digital dan menyiapkan anggaran yang cukup besar, puluhan triliun dalam 2 tahun ini untuk menyelesaikan pembangunan BTS 4G di seluruh pelosok tanah air tadi. Baik Pak Ismail, kita akan lanjutkan kembali Pak. Dari sisi wilayah yang menjadi fokus tadi sudah disampaikan daerah 3T dengan target 2022 semua wilayah Indonesia bisa tercover. Apakah masuknya daerah Indonesia Timur kah yang akan diutamakan begitu? Iya betul, kalau kita bicara daerah 3T itu sebagian besar dari 3T itu adalah daerah wilayah timur. Dari terutama di daerah Papua ya, yang banyak sekali desa-desa yang belum ada tersedia sinyal 4G. Papua ini pun di daerah pegunungan, jadi daerah-daerah yang sangat sulit dari sisi geografis, dan ini juga harus kita lengkapi bersamaan dengan ketersediaan listriknya. Jadi bukan pekerjaan mudah, tapi sekarang sedang berjalan. Mudah-mudahan seluruh desa itu sudah bisa tercover. Baik, dari sisi wilayah kalau kita bicara mengenai Papua begitu untuk keamanan sistem, kemudian teknologinya begitu, karena kan ini juga teknologi yang sangat sensitif, kemudian juga tidak murah begitu Pak Ismail. Bagaimana untuk di sana? Tentu saja kita juga dalam rangka membangun infrastruktur ini tidak hanya dibangun sendiri oleh para vendor dan telco operator, tapi kita juga didukung oleh aparat keamanan ya. Baik itu kepolisian maupun tentara, sehingga infrastruktur dasar yang penting ini bisa terkawal dengan baik. Gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi keterlibatan pihak swasta begitu, apakah ini juga mereka ikut berkontribusi besar dalam penerapan ataupun pengembangan infrastruktur TIK sendiri? Iya, sebenarnya defaultnya pembangunan infrastruktur ini dilakukan oleh pelaku usaha, bukan oleh Kominfo, bukan oleh pemerintah. Baik. Jadi berbeda dengan jalan raya, airport, jembatan dan sebagainya, itu memang pemerintah mengeluarkan APBN untuk itu. Tapi untuk infrastruktur telekomunikasi ini seharusnya dibangun oleh para pelaku usaha ya, baik itu BUMN maupun swasta seperti Telkom, Telkomsel, Indosat, Excel dan seterusnya. Tapi untuk daerah 3T, karena kalau kita menunggu infrastruktur ini dibangun oleh para telco operator tersebut akan sangat lama, karena mereka masih sangat mempertimbangkan dan menghitung untuk pengembalian investasi. Nah, disinilah pemerintah masuk membangun lebih cepat, sehingga masyarakat di pelosok tanah air pun segera bisa menikmati layanan telekomunikasi. Tapi pemerintah tidak akan jadi operator setelah infrastruktur tersebut dibangun, nanti akan dikerjasamakan oleh para telco operators itu untuk dioperasikan mereka. Didivestasikan lagi begitu maksudnya Pak Ismail? Bukan, dikerjasamakan. Dikerjasamakan. Kerjasama operasi. Jadi barang milik pemerintah yang sudah dibangun tadi nanti dioperasikan oleh telco operator untuk melayani masyarakat. Baik, tadi Anda menyebutkan 12.000 lagi desa yang akan segera dibangun infrastrukturnya sampai dengan tahun 2022 mendatang ini. Bagaimana Anda melihat? Apakah cukup realistis bisa dicapai pada tahun depan? Mengingat cukup banyak tantangan yang sudah dijabarkan tadi dari sisi tenaga listriknya, kemudian kondisi demografi dan juga keamanan, Pak Ismail. Iya, betul. Jadi dari 12.500 desa itu kita bagi dua, daerah 3T dan non-3T. Untuk daerah 3T itu ditangani oleh pemerintah, sedangkan untuk daerah non-3T nanti akan ditangani oleh operator. Nah, jumlahnya 3.435 desa, itu yang dibangun oleh para operator.
sedangkan yang dibangun oleh pemerintah sekitar 9.000 lebih. Nah, ini kita sudah bagi dalam 2 tahun, tahun ini dan tahun depan. Jadi kendala-kendala yang diatasi itu akan diatasi dengan kerjasama semua pihak ya. Oke. Baik itu pemerintah maupun para operator untuk menyelesaikan 12.500 desa itu. Ada insentif yang diberikan sehingga operator jadi makin tertarik begitu Pak untuk investasi di infrastruktur TIK terutama di daerah non 3T, bahkan mungkin mau juga masuk ke 3T begitu Pak Ismail. Ya, sebenarnya insentif itu akan datang dengan sendirinya terkait dengan demand ya, penggunaan dari infrastruktur tersebut. Walaupun kita bicara di pelosok tanah air, tapi generasi muda kita di sana pun berkembang menggunakan infrastruktur TIK untuk sekolah, untuk melakukan aktivitas ekonomi, digital ekonomi, e-commerce dan sebagainya, itu juga tumbuh dengan baik. Jadi kami merasakan bahwa infrastruktur telekomunikasi ini bukan investasi yang sebentar, namun demikian demand-nya masih ada gitu, sehingga menjanjikan untuk teman-teman telco operator melakukan investasi. Gitu. Baik, untuk Pemdanya sendiri bagaimana? Apakah juga ada kerjasama yang diberikan ataupun juga mungkin ada kemudahan-kemudahan juga nih? Karena kaitannya kan ada aturan-aturan daerah juga yang harus disesuaikan misalnya Pak Ismail. Ya, alhamdulillah selama ini kita juga bekerja dengan sangat baik dengan para gubernur dan bupati wali kota untuk membantu menyiapkan terutama lahan untuk tempat membangun BTS. Ini kita dapat kerjasama dari teman-teman Pemda untuk menyiapkan. Dan yang penting teman-teman Pemda memiliki mindset yang sama bahwa infrastruktur ini sangat penting buat aktivitas kehidupan masyarakat. Jadi itu yang selalu kita sosialisasikan agar tidak mengejar pendapatan asli daerah melalui retribusi dan perpajakan dari infrastruktur, tapi mendapatkan gain dari pembangunan infrastruktur itu penggunaan untuk aktivitas ekonomi di atasnya. Agar pariwisata tumbuh, perdagangan tumbuh dan sebagainya. Disitulah Pemda akan dan masyarakat daerah akan menikmati. Lebih kepada pada saat multiplier efeknya terbentuk begitu ya Pak Ismail ya? Multiplier efek dari hadirnya infrastruktur. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti saat ini juga dari sisi teknologi, kemudian pemanfaatan teknologi informasinya sendiri, menurut Anda bagaimana? Ini kan kita tahu pemerintah Presiden Jokowi begitu pengembangan ekonomi digital saat ini sedang sangat gencar sekali begitu dikampanyekan dan disosialisasikan. Apakah ini juga bisa mengejar ketertinggalan di daerah-daerah tersebut misalnya? Ya, kalau kita bicara teknologi di sini ada 2 aspek. Satu adalah produsen teknologi, yang kedua adalah pemanfaatan dari teknologi tersebut. Setidaknya untuk di Indonesia dalam konteks pemanfaatan, kita harus bisa memanfaatkan secara produktif. Jangan sampai infrastruktur yang dibangun ini kemudian digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak primer, yang tidak penting dan tidak produktif. Di sisi kedua, Anda benar bahwa sebagai negara besar, kita pun harus mempersiapkan dan memproduksi teknologi yang dapat dimanfaatkan di masyarakat. Kita mengupayakan agar banyak aplikasi dan lokal konten yang dikembangkan di Indonesia, agar kita menjadi tuan rumah di bidang ICT ini. Gitu. Dari sisi penguasaan teknologi, apakah yang digunakan juga berdasarkan teknologi pengembangan anak bangsa atau kita masih memanfaatkan teknologi dari luar begitu untuk teknologi informatika ini, Pak? Ya, sekarang kita lihat kalau dari sisi teknologi ada hardware dan ada software ya, aplikasi. Kalau hardware-nya memang cukup berat karena hardware ini memerlukan riset yang cukup panjang untuk bisa memproduksinya, terutama desain dan chipsetnya. Ini kita memang masih tergantung pada import dari negara asing. Tapi untuk platform dan aplikasi, saya memiliki optimisme yang tinggi. Anak bangsa mampu untuk menyiapkan aplikasi dan konten yang diperlukan untuk aktivitas di masyarakat sekarang. Oke, lantas ada kerjasama dengan negara lain Pak kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informatika ini?
Tentu saja kerjasama kita selalu lakukan dari banyak aspek, misalnya terkait dengan koordinasi satelit. Ini tentu harus kita kerjasama dengan negara global ya untuk pemanfaatannya. Oke. Tapi juga dari sisi data, jadi pemanfaatan data pribadi dan sebagainya, kita harus menjamin bahwa data yang dimiliki bangsa Indonesia itu tidak diambil dan digunakan tanpa melalui prosedur yang benar, yang sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, ini perlu adalah data flow antar negara yang memiliki protokol yang saling trust ya, saling dipercaya gitu, ya. Dari sisi pemanfaatan teknologi tadi, Anda katakan ini kan ada beberapa hal yang perlu dicermati begitu ya, baik dari sisi hardware, software, kemudian dari kesiapan SDM-nya sendiri bagaimana, Pak? Ya, tentu saja dalam kaitan transformasi digital ini penyiapan SDM menjadi faktor yang sangat kunci. Oke. Karena apa? Karena kita harus mampu memanfaatkannya dengan baik dan mampu memproduksi teknologi. Oleh karena itu diperlukan SDM yang handal. Ada dari penelitian itu kita membutuhkan sekitar 600.000 digital talent di Indonesia selama 1 tahun. Jadi ini suatu angka yang cukup besar yang harus disiapkan oleh kita bersama agar kebutuhan digital talent ini bisa terpenuhi untuk kebutuhan transformasi digital di Indonesia. Baik, Anda melihat bagaimana ke depan untuk ekonomi digital, kemudian yang didukung oleh infrastruktur digitalnya sendiri kaitannya dengan teknologi informasi dan komunikasi, ke depan akan seperti apa Pak Ismail? Karena kan ini target 2022 sudah bisa tercover nih seluruh wilayah Indonesia. Ya, kalau kita bilang transformasi digital, infrastruktur itu baru prasyarat, Mas Prasetyo. Oh, oke. Jadi itu baru salah satu aspek yang kita selesaikan. Masih banyak aspek lain yang harus kita selesaikan juga agar kita bisa menikmati manfaat dan gain dari pemanfaatan teknologi informasi dan komputer. Nah, oleh karena itu secara bersamaan kita harus menyiapkan platform dan aplikasi, juga kita harus mempersiapkan SDM, juga kita harus menjamin security dan keamanan, menyiapkan regulasi dan policy yang ramah terhadap pemanfaatan teknologi ICT ini, dan menghilangkan atau meminimais resiko dan dampak-dampak negatif dari pemanfaatan teknologi TIK. Ini semua harus diselesaikan secara serentak gitu. Oke, tadi sudah kita bahas dari infrastruktur TIK, kemudian platform dan aplikasinya pun sudah dicoba dikembangkan dari anak bangsa sendiri. SDM pun masih dalam proses, tadi ada 6.000-an begitu yang dibutuhkan tenaganya. Wow, 600.000 Pak ya? Iya betul. Wow, kemudian dari sisi keamanan pun sudah mencoba untuk dijaga agar data-data dari penduduk Indonesia tidak digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, dari sisi regulasinya nih Pak, bagaimana Pak? Ya. Perlu ada penguatan lagi tidak? Alhamdulillah dengan hadirnya kemarin Undang-Undang Cipta Kerja, berbagai hal yang selama ini menjadi obstacle atau hambatan di sisi regulasi itu sudah kita selesaikan. Oke. Jadi ada beberapa hal yang sangat fundamental yang diselesaikan di Undang-Undang Cipta Kerja, seperti analog switch off dari TV analog menuju TV digital. Kemudian kemudahan untuk sharing infrastruktur baik pasif infrastruktur, aktif infrastruktur maupun spektrum frekuensi sharing. Oke. Ini saat ini dengan policy dan regulasi tersebut ini memberikan peluang efisiensi dari para telco operators untuk membangun dan melayani masyarakat. Baik. Itu dia dari regulasi yang masih terus ditingkatkan lagi. Nah, berikut tadi terakhir Pak, minimalisasi dampak negatifnya. Ini seperti apa? Karena kita tahu rata-rata ya milenial sekarang kan tidak akan bisa jauh tanpa gadget misalnya nih Pak. Ini bagaimana ini Pak? Iya, ini memang suatu hal yang harus kita lalui. Kita tidak mungkin menutup diri dari pemanfaatan teknologi TIK ini. Iya.
Jadi secara bersamaan kita harus juga melakukan program literasi atau pembelajaran agar memanfaatkan TIK ini secara aman, secara sehat dan produktif. Pada tahap-tahap awal penggunaan, seringkali masyarakat atau terutama generasi muda itu memang akan mencoba-coba untuk mencari konten-konten yang negatif. Tapi dampak ini harus kita minimalisir dengan memberikan edukasi dan pendidikan, dan sekaligus juga mencegah beberapa konten-konten negatif yang secara mudah didapatkan. Ini sudah dilakukan pemblokiran dan sebagainya.